Watne menulis demikian. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allahnya yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar, dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan dan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu, seperti yang dilakukan Yahweh Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, Yahweh Allah, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, Pak Wanwe, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahwehlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang akan kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Allahmu kepadamu untuk selamanya. Jadi Allah bangsa-bangsa lain itu tidak pernah menyatakan dirinya. Nabi Anda tidak pernah ketemu Allah, mendengar suaranya pun tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah di dalam bentuk Shekinah Glory atau awan kemuliaan, seperti Yahweh Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga bangsa-bangsa Kanaan takut dan gemetar terhadap Allahnya Israel. Jadi Allah yang benar itu hanya satu, Pak, pencipta alam semesta. Allah yang benar adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub yang memperkenalkan dirinya. Surat Toha ayat 14 itu adalah perkataan Allah kepada Musa. Ya, nanti saya akan memperlihatkan kepada Anda, Toha 14 itu bukanlah perkataan Allah Anda kepada Muhammad, tetapi perkataan Allah kepada Musa. Dan itu ekivalen atau sepadan dengan Keluaran 3, di mana Musa bertemu dengan Yahweh di dalam semak yang menyala. Dan yang bertemu dengan Musa ya di dalam semak yang menyala di Keluaran 3 itu adalah malak Yahweh atau utusan Allah, yang disebut juga dengan Dafar atau Sang Firman. Jadi surat Toha ayat 20 ya, surat Toha 14 sorry ya, itu adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus itu prainkarnasinya adalah Sang Firman. Jadi kalau Bapak tanya, di manakah Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku, yang Bapak barusan baca tadi, itu perkataan Yesus. Ya, nanti akan kita buktikan siapakah yang berkata di dalam Toha ayat 14 tadi. Yesus sendirilah berkata, di dalam Toha 14, akulah Allah, sembahlah aku. Jadi yang Bapak harus sembah adalah Sang Malak Yahweh, yang adalah Yahweh itu sendiri. Ya, jadi daftar atau kalimat Allah itu adalah Allah itu sendiri. Ya, nanti akan kita buktikan. Itulah pembukaan saya. Ya, luar biasa ya, luar biasa, menggebu-gebu. Ya, Pak, untuk sesi pertama ya, ini tadi opening, dan sekarang kita masuk pada sesi yang pertama, dimulai dari Pak Wanwe. Pak Wanwe, ininya ada yang kedua ya, lalu yang pertama itu Sofi, ini timingnya. Apakah kelihatan timingnya? Timernya di sini? Kelihatan ya, di layar ya? Terlihatkah di layar? Loh, kok pada diam? Apakah layarnya enggak terlihat, Bu? Oh, enggak terlihat ya. Oh, saya harus ini dulu ya. Saya sebentar, caranya saya ini dulu ya. Gimana ya? Sebentar. Oh, di share dulu ya. Maaf, saya share dulu ya. Belum saya share. Ya, ini dia, saya share. Coba apakah terlihat sekarang?
Ya, ini dia. Ya, ini ya. Jadi untuk pertama kali Pak One Way, silakan Pak One Way. Pak One Way memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya nggak kasih waktu ya. Setelah itu, setelah sanggahan baru saya kasih waktu. Silakan Pak, bertanya Pak. Oke, pertanyaan saya sangat simpel, sangat mudah. Tuhan itu adalah kreator, pencipta, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Apakah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa alam raya dulunya satu? Ya, dulu memang alam raya itu bentuknya satu, berupa kabut. Lalu kami pisahkan keduanya, terjadi ledakan seperti Big Bang-nya dalam teori Big Bang. Lalu kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Di bumi satu-satunya planet yang ada kehidupan, karena hanya di bumi satu-satunya planet yang mempunyai unsur air yang cukup sebagai syarat mutlak adanya kehidupan. Ya, itu dalil bahwa Allah itu adalah kreator Tuhan. Saya minta ya ucapan Yesus sendiri dengan mulutnya sendiri, apakah ada ayatnya dalam gospel? Aku adalah Yesus, God, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan mulutnya sendiri. Apakah ada ayatnya? Silahkan, saya minta jawabannya. Ya, waktu di Saya mau baik, saya mau share screen, bisa dimasukkan nggak ya ini? Kalau saya nggak share screen nggak bisa nih, sebab harus ada ayat. Bentar, saya masuk lewat laptop sebentar. Ya, kalau share screen saya waktunya saya matikan ya. Saya masuk lewat laptop, bisa ditarik ke. Ya, ini dia, ini. Oh, bukan ini yang mana ya? Belum masuk, Bu, belum dikirimkan. Enggak, maksudnya Ibu naikin dua-duanya Ibu, karena yang satu dari laptop, saya harus share screen. Oh, naikin dua-duanya. Oh ya, nah udah naik. Aduh. Kalau Bapak tadi mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta, tidak ada buktinya sama sekali, Pak. Allah Bapak bahkan tidak tahu bahasa selain bahasa Arab. Ibu, jangan menyimpulkan, Ibu, jangan menyimpulkan. Fokus saja pada. Oh, saya tidak pernah menyimpulkan. Yang terhormat ya. Ini head to head yang terhormat, jangan menyimpulkan. One Way, maaf. Baik. Karena apa-apa juga ya. Tolong jaga diri, jaga ya. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau saya di sini membantu Pak One Way untuk melihat kebenaran. Ya, karena kita tahu bahwa saudara-saudara muslim kita ini mencari kebenaran tapi tidak dengan pengertian yang benar, ya. Mereka tidak tahu kebenaran Allah, ya. Nah, sekarang saya mau share screen dulu. Aduh, mental lagi nih Bu, kalau lewat ini. Saya bacakan aja deh. Iya, baca aja. Ya. Kalau tadi Pak Wali mengatakan ada teori Big Bang dan sebagainya, hal itu tidak benar, Pak. Ya, sampai sekarang bumi itu tidak pernah terpisah dari langit. Ya, bumi itu ada di dalam alam semesta, apa yang kita sebut dengan langit kedua di dalam kitab Taurat Musa. Ya, di dalam teologi Yahudi, bumi ini masih ada di kitab Taurat Musa. Nah, sekarang di manakah Yesus mengatakan akulah Allah, sembahlah aku? Bapak baca di Yohanes 13 ayat 13. Ya, kalau Bapak baca di Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kata yang dipakai di sini terjemahan bahasa Arabnya adalah Sayyid. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, Pak, di Quran Bapak surah 3 ya, ayat 39. Siapakah Yesus sang kalimatullah dan rohullah ini? Ya, kalau kita lihat di surah 3 ayat 39, dikatakan kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, ya, sedang dia berdiri melakukan sholat di mihrab. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran Yahya, yang nama aslinya adalah Yohanan, yang membenarkan kalimat dari Allah, ya, dan menjadi seorang sayyidan, ya, seorang tuan yang menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang saleh. Nah, di sini ada yang aneh sedikit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Bapak adalah nama diri, tetapi dia memberikan nama teoforik, yaitu Yohanan, yang artinya Yahweh is gracious atau Yahweh bermurah hati. Jadi jelas di dalam surat 3 ayat 39 ini ada sedikit kekeliruan, ya, karena ketidaktahuan Nabi Bapak bahwa nama Yahya itu adalah nama teoforik, artinya memasukkan nama ilahnya ke dalam Ibu timernya namanya. Ya, demikian juga dengan Zakaria. Zakaria ini artinya
Yahweh remembers me. Ya, jadi jelas ini adalah nama teoforik Allahnya Israel. Jadi Allah Israel tidak pernah bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama yang saya mau konfirmasi. Ada sedikit kesalahan di sini kalau malaikat Jibril itu mengatakan kepada Zakaria bahwa dia harus diberi nama Yahya. Nah, kalau kita lihat tafsir, siapakah kalimat daripada Allah? Tafsir Ibn Abbas dan tafsir Al-Jalalain menyatakan kalimat daripada Allah atau firman Allah ini adalah Isa putra Maryam. Jadi Yahya Pembaptis ini merupakan pembuka daripada Isa. Timernya tolong timer. Nah, tolong dong, kalau dia ributan aku mundur aja deh, Bu. Berisik dia. Enggak, udah tinggal 2 menit, tiga tuh. Bentar lagi, Pak, selesai. Iya. Lanjut. Tinggal 26 detik lagi. Pak Wanwe, jangan diputus-putus, Pak Wanwe, tolong. Ya, silakan. Jelas ini kesalahan dalam Quran ya. Jadi surah 3 ayat 39 ini tidak tahu bahwa Yahya adalah nama teoforik, bukan Allah. Ya, tetapi Yahweh. Dan yang bisa saya tegaskan adalah Yahya ini menjadi pembuka daripada Isa putra Maryam yang menjadi Sai. Ya, sampai di sini dulu, nanti saya akan lanjutkan. Ya. Ya, silakan Pak Wanwe. 4 menit dari sekarang. Bu Sofiatul itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya jelas, padat, simpel sebetulnya. Ya, dalil Allah yang menciptakan langit dan bumi ada dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Ya, pertanyaan saya itu tadi, apakah ada dalam gospel kanonik Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Yesus of the God. Aku adalah Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Ingat, Tuhan itu adalah kreator. God is the creator. Tuhan itu kreator. Saya minta, yaitu kalau ada, kalau tidak. Lalu jangan Anda mengais-ngais ketuhanan Isa Al-Masih Yesus dalam Quran. Jelas, surat Al-Maidah ayat 17. Kafirlah yang bilang Isa itu adalah Allah. Karena tidak ada yang secara dengan Allah. Ya, jadi tadi pertanyaan saya itu sebetulnya sangat padat, sangat jelas. Ya, saya minta, apakah ada dalam status kanonik Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Kalau Anda tadi mengasihkan dalil John chapter 13 verse 13, Yohanes pasal 13 ayat 13 itu tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya sekali lagi jelas, apakah ada dalilnya dalam 4 gospel kanonik, aku adalah Tuhan kata Yesus pencipta langit dan bumi. Ya, demikian, tolong diminta jawaban yang tegas dan lugas ya. Baik, saya akan. Ya, masih ada waktu tadi, tapi ya sudah ya Pak. Pak Wanwe sudah. Oh, masih ada waktu ya? Masih ada. Nggak mau dipakai Pak? Ya, begitu saja pertanyaan saya, itu aja. Saya minta ketegasan ya, ada ayatnya atau tidak, itu aja. Silakan dijawab saja. Ya. Oke, sudah timernya? Ya, sebentar. Ini saya masih bingung. Sebentar ini, Sofi, kok ini malah reset. Nah, dia harus. Bentar ya, Sofi, ini startnya. Kenapa dia nggak mau sih? Reset lagi. Ya, udah, silakan. Oh gitu ya caranya. Ya, silakan. Ya, baik. Tadi saya jawab. Ya, jadi tadi saya ingin memberikan dalilnya, Pak. Tapi saya tidak bisa kalau di timer karena saya seorang apologet. Ya, artinya saya seorang pengajar. Nah, sekarang kita tes aja apakah Allah Bapa benar-benar seperti yang Bapak klaim pencipta alam semesta. Di dalam Al-Anbiya surah 21 ayat 17 Allah Bapa mengatakan, kami kalau hendak membuat suatu permainan, istri atau anak, tentulah kami mengambilnya dari sisi kami. Kalau kita melihat tafsir Al-Jalalain, ya Allah Bapa itu mengatakan seandainya kami ingin menemukan beberapa pengalihan, apa yang memberikan pengalihan, yaitu pasangan perempuan atau anak, kami akan mengambilnya dari para bidadari dan malaikat yang bermata indah. Nah, kalau Bapak mengatakan Allah tidak beranak sehingga tidak mengenal kata the Son of God, itu artinya memang agama Islam bukanlah agama penerus Yahudi dan Kristen. Kitab kita tidak bisa dijadikan satu karena jelas di dalam kitab Taurat Allah berkata, akulah Bapa bagi orang Israel. Israel adalah anakku yang sulung. Di dalam Quran Anda Pak, Al-An'am ya ayat 101,
Dikatakan dia pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi di dalam konsep teologi Islam, Allah Bapa itu tidak bisa mempunyai anak kalau dia tidak punya istri. Artinya anak di sini adalah istilah biologis. Ya, ini pengetahuan Muhammad. Ya, jadi Muhammad tahunya kalau dia punya anak harus dia punya istri. Nah, itu sama dengan kita, Pak. Kalau kita jomblo kita nggak bisa punya anak. Tapi apakah wajar kalau Allah berkata, apakah dia tidak bisa punya anak kalau dia tidak punya istri? Artinya Allah Anda seorang laki-laki. Kemudian kalau kita lihat di surat Maryam 19 dan 19:22 ketika Jibril berkata, aku akan memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Kemudian Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedangkan dia tidak pernah berzinah dan belum ada seorang laki-laki pun menyentuhnya. Dan Tuhan berkata hal itu mudah bagiku. Ya, jadi mengapa Allah SWT tidak bisa punya anak kalau dia tidak bisa punya istri sesuai Al-601? Sedangkan Allah yang disembah Maryam bisa membuat Maryam mempunyai anak tanpa suami. Jadi istilah anak Allah yang perlu orang Muslim ketahui, anak Allah di dalam teologi Yahudi dan Kristen bukanlah secara biologis. Artinya Allah harus menikah, punya istri, kemudian punya anak. Istilah anak Allah ya dipakai di dalam Alkitab kita itu untuk menunjukkan suatu relasi atau hubungan. Dan ini semua teologi daripada bangsa-bangsa mengenal bahwa Allah adalah Bapa mereka. Ya, Allah adalah Bapa. Bapa itu bukan berarti laki-laki di dalam Alkitab, tetapi sumber dari segala sesuatu. Karena Yesus sebagai Sang Firman itu keluar dan datang dari Allah, maka dia disebut anak. Jadi Sang Firman itu atau yang kita sebut dengan Memra Yahweh adalah anak atau cabang yang keluar daripada sumbernya. Ya, jadi jelas di dalam konsep Quran tidak tahu bahwa istilah anak Allah itu ada dari mulai kitab Taurat Musa sampai pada perjanjian baru. Dan itu bukan berarti kalau kita menyebut anak Allah, ya, itu berarti Allah menikah kemudian punya anak. Tidak seperti itu, Pak. Ya, contohnya misalnya anak jalanan. Ya, itu bukan berarti bapak jalanan kawin dengan ibu jalanan kemudian mempunyai anak. Anak tangga, anak sungai. Ya, itu adalah bahasa kiasan, bahasa metafora yang menunjukkan hubungan relasi kedekatan. Makanya kita bisa memanggil Allah itu Bapa kita. Ya, bukan berarti terus kalau saya panggil dia Bapak kami yang di surga, Bapak itu menikah dengan ibu saya punya anak saya. Itu sangat primitif sekali. Nah, mengapa Allah Bapak kok nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri? Ini kan aneh. Sedangkan Maryam bisa punya anak tanpa punya suami. Ya, nah silakan Anda jawab apakah dia benar-benar pencipta alam semesta? Ya, terima kasih Ibu Sofi. Punya pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Pertanyaan saya adalah, mengapa di dalam Quran Allah Bapa digambarkan sebagai seorang laki-laki sehingga dia harus bisa mempunyai istri, kalau tidak punya istri dia nggak bisa punya anak. Sedangkan istilah anak, ya, di dalam Alkitab kita itu Adam itu disebut anak Allah, malaikat itu disebut Bene Elohim, anak-anak Allah, Israel disebut anak Allah yang sulung. Dan kita ini semua adalah anak-anak Allah, tetapi dia mempunyai sang anak satu-satunya yang tunggal, yaitu Sang Firman yang keluar dari Allah. Mengapa Allah Bapa tidak tahu, Pak? Bahasa metafora ini bahwa itu dipakai di dalam seluruh Alkitab kita. Dan ketika Bapak menyebut Yesua, ya, Isa itu sebagai Al-Masih, Mesias itu adalah anak Allah, Pak. Ya, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya bahwa orang Yahudi tahu ketika Yesus mengklaim dia adalah Mesias. Mereka menyatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Mengapa ketika Anda menyebut Isa Al-Masih itu ekivalennya adalah Hamasiah, ya, ekivalennya Al-Masih itu adalah Mesias. Anda memanggil Isa dengan Hamasiah atau Mesias, tapi Anda tidak menerima dia sebagai anak Allah. Itu kontradiksi, Pak. Karena ketika Anda menyebut dia Mesias, orang Yahudi dan orang Kristen tahu artinya dia mengklaim dirinya sang anak tunggal Allah itu sendiri. Dan saya bisa tunjukkan dalilnya. Mengapa Allah Bapa tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri, dan mengapa Allah Bapa adalah seorang laki-laki? Silakan dijawab. Ya, itu dia. Ya, segera langsung. Pak One Way, silakan. Dari tadi Bu Sofiatul itu, ya, jelas gak suara saya? Ya, langsung, segera. Dari tadi Bu Sofiatul itu muter sampai ke Irlandia sana, berputar-putar sampai ke Irak, ke Lebanon, sampai ke Indonesia, putar-putar, tetapi tidak memberikan jawaban apa yang saya tanyakan. Nanti saya menanggapi Bapak, nggak usah ngomong muter-muter. Ya, jangan seperti itu. Saya menanggapi mengatakan istilah anak Allah.
Bapak mengatakan istilah anak Allah. Ya, saya Bapak jawab saja. Bapak jawab mengapa Allah Bapak seorang laki-laki dan Allah Bapak tidak bisa mempunyai anak kalau tidak mempunyai istri. Waktu saya Bapak jawab saja Al-An'am 101, mengapa Allah Bapak tidak bisa punya anak kalau dia tidak punya istri. Maaf, kita udah janji ya. Tolong kalau lagi bicara semuanya diam ya. Tunggu waktu. Tunggu. Ya, tidak usah framing mutar-mutar, Bu. Dia jawab aja pertanyaan saya. Kalau dia tidak bisa jawab pertanyaan saya, bilang saya menyerah. Gitu aja. Ya, silakan lanjut ya. Tolong. Jadi begini loh ya Bu ya. Ini waktu saya berbicara 4 menit. Jangan ada dipotong ya. Kalau nanti ada sangan silakan ada waktu selanjutnya. Saya minta head to head battle balance yang inilah yang terhormat lah, yang kayak gitu ya. Kalau nggak saya turun nih kalau nggak terhormat kayak gitu. Jadi begini ya. Saya tadi bertanya kan. Saya kan bertanya tadi, apakah ada dalil dalam 4:8 yang menyatakan aku adalah Yesus pencipta langit dan bumi? Tinggal dijawab aja, anak tidak gitu. Dia tidak memberikan jawaban seperti apa yang saya minta, begitu loh. Nah, sekarang jawab pertanyaan Sofi. Nah, ini sekarang ya gimana nih? Apakah saya bagaimana Allah itu bukan makhluk? Bagaimana dia punya istri? Dia itu bukan makhluk, dia itu kreator. Sudah saya bilang tidak ada yang setara dengan. Tolong waktunya Bu, udah diputar apa belum? Ini sinyalnya lemah. Ya udah jalan terus. Saya tambahin jalan. Bagaimana punya istri, bagaimana punya anak, sedangkan dia tidak punya istri. Ini hanya bisa dipahami orang-orang yang berpikir Tuhan itu kreator, bukan makhluk yang punya istri punya anak. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah itu beda dengan makhluk. Baca surat Asyura ayat 11, begitu loh. Jadi jangan samakan kenapa dalam Islam tidak ada istilah son of God. Karena Tuhan itu maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah itu kreator berbeda dengan makhluk. Ya, Allah itu sekali lagi kreator berbeda dengan makhluk. Bagaimana dia punya istri, punya anak, punya istri pun tidak. Kenapa yang mempunyai istri dan punya anak itu adalah makhluk ciptaan, sedangkan Tuhan itu pencipta. Tuhan tidak mungkin dijangkau oleh ruang dan waktu. Karena Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Yang terjebak dalam ruang dan waktu itu bukan Tuhan tapi berhala. Saya bahkan tidak akan pernah mengimani Tuhan yang bisa dilihat. Tuhan yang terjebak dalam ruang dan waktu is not God, is the doll. Dia adalah berhala. Itu prinsip saya. Jangan Anda membantah Tuhan tidak bisa dijangkau dengan indera kita. Bagaimana kita melihat Tuhan? Lihatlah penciptanya. Ya, jadi sudah saya bantah dengan cukup satu surah saja ya. Kenapa Allah tidak punya anak sedangkan dia punya istri? Bagaimana Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Karena Allah itu bukan makhluk. Ya. Jadi sudah saya tadi dalam opening saya kriteria Tuhan itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa ahad, tunggal tidak berbilang, ketunggalan yang mutlak. Ahad. Allahus samad, tempat bergantung semua makhluk padanya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diciptakan. Nah, tidak ada son of God dalam keimanan Islam. Terima kasih, gitu aja ya. Ya, pertanyaan Pak Wanwe ke itu 1 menit ke Sofi. Pak Wanwe sebentar. Pak Wanwe tidak menjawab pertanyaan saya. Sebentar, Sofi. Ya, Pak Wanwe bertanya dulu sebentar. Ya, silakan Pak Wanwe. Bertanya dalam Yohanes pasal. Oke, saya bertanya kalau saya selalu bertanya dengan dalil ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku akan meminta kepada Bapa untuk diberikan penolong yang lain untuk menyertaimu. Begitu kira-kira ayatnya ya. Kalau saya koreksi tolong di ini ya, karena saya ini. Jadi kalau Yesus itu adalah God, Father is God, and Holy Spirit is God. Apakah mungkin Tuhan meminta kepada Tuhan untuk diberikan penolong yang lain, yaitu dirinya sendiri? Tolong dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Ya, kita mulai dari Sofi. Silakan. Ya, jadi Pak Wanwe tidak bisa menjawab pertanyaan saya, dan teman-teman muslim harap pikirkan lagi apakah ini benar firman daripada Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan mengatakan bahwa bagaimana dia bisa mempunyai anak sedangkan dia tidak punya istri. Ya, itu pernyataan ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya, kalau ada yang tanya Sofia tuh kenapa nggak punya anak? Ya karena gue nggak punya suami.
suami. Bagaimana Sofiatul bisa punya anak? Karena Sofiatul nggak punya suami. Ya, pernyataan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang makhluk, yaitu manusia. Tetapi Allah tidaklah demikian. Ya, bahkan kalau Anda baca di hadis, di surga itu laki-laki bisa hamil. Ya, yang hamil bukan perempuan, laki-laki bisa hamil. Bisa dalam sekejap dia mempunyai anak. Jadi ini kontradiksi di dalam Quran sendiri. Ya, di dalam hadis dikatakan kalau laki-laki itu mau punya anak, dia bisa hamil dan dalam sekejap anaknya akan lahir. Ya, tanpa perlu wanita. Jadi bagaimana Allah Bapa digambarkan sebagai seorang laki-laki yang dikatakan dia tidak bisa punya anak karena dia tidak punya istri, sedangkan Allah yang disembah Maryam itu bisa punya anak tanpa punya suami. Ini aneh sekali. Ya, kemudian yang kedua Bapak tidak menjawab, saya sudah jelaskan, lam yalid wa lam yulad. Itu di dalam teologi kekristenan dan Yahudi, kami setuju Allah itu tidak beranak secara biologis. Ya, karena di dalam Quran ya digambarkan tadi Pak, Allah Bapa itu kalau nggak punya istri nggak bisa punya anak. Tetapi di dalam istilah anak Allah di dalam Alkitab bukanlah biologis Pak, tetapi istilah teologis. Makanya ketika dihadapkan kepada imam besar berkata kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Jadi orang Yahudi tahu ketika Yesus mengklaim dia Mesias, itu dia mengklaim satu-satunya anak Allah yang maha tinggi, yaitu sang Mesias yang akan datang, juru selamat yang akan datang ke dalam dunia. Ya, kemudian tadi Bapak mengatakan Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah Pak. Itu tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jelas di dalam kitab Taurat Musa, Roh Allah adalah Allah dan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi di dalam diri Allah itu ada yang namanya Sang Firman atau Logos dan Roh Allah atau Roh Yahweh. Itu konsisten di dalam seluruh Alkitab kita. Tetapi kalau Allah Bapa itu tidak punya Logos atau tidak punya Firman, dan Allah Bapa tidak punya yang namanya Roh. Allah Bapa bukanlah Roh dan Allah Bapa tidak punya Roh. Karena Roh ini adalah gaya hidup atau hayat ilahi. Sesuatu yang tidak punya Roh itu namanya berhala. Sama seperti boneka yang ada di depan saya, yang membedakan antara dia dengan saya adalah di dalam diri Sofiatul ada yang namanya roh yang menghidupkan. Ya, kalau sesuatu tidak punya roh, itu artinya dia mati. Nah, di dalam Alkitab, Allah atau Bapa di surga itu adalah sumber segala roh dan sumber segala yang bernafas. Jadi semua roh itu dapatnya dari Allah. Tuhanlah yang memberikan roh dan meniupkan roh di dalam diri manusia. Nah, kalau Allah Bapa itu tidak punya roh dan Allah Bapa tidak pernah menyatakan dirinya di Ka'bah seperti Yahweh Shua, seperti Yahweh Tuhan kita, bagaimana saya bisa percaya Pak kepada Allah Bapa? Tadi Ulangan 4 ayat 34 saya bacakan. Allahnya Israel itu Allah yang menyatakan dirinya, bukan Allah di bawah permenungan pohon koma. Bukan Allah hasil ciptaan manusia yang menghasilkan agama dan aliran-aliran kepercayaan. Allah mereka tidak pernah menyatakan dirinya di tengah bangsa-bangsa. Tetapi Allah Israel, Allah adalah Allah yang menyatakan dirinya. Bapak tunjukkan saja kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan diri di Ka'bah dan kapan Ka'bah dipenuhi dengan Shekinah glory seperti Yahweh Tuhan kita. Kapan Allah Bapa memperdengarkan suaranya dari surga seperti Bapa memperdengarkan suaranya dari surga. Inilah anakku yang kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tunjukkan pada saya kapan Allah Bapa bicara. Ya, selesai. Ya, itu udah sekalian pertanyaannya ya. Ya, langsung saja. Langsung saja, itu udah pertanyaan ya tadi ya, udah sekalian pertanyaan. Silakan Pak Wanwe. Jadi begini ya, saya bertanya tadi kepada Bu Sofiatul dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa. Apakah ada Tuhan yang meminta kepada dirinya sendiri untuk diberikan kepadamu penolong yang lain? Penolong yang lain katanya Tuhan juga Roh Kudus. Apakah ada Tuhan yang meminta kepada dirinya sendiri untuk memberikan penolong yang lain, yaitu dirinya sendiri? Itu pertanyaan saya. Tetapi tadi saya akan membantah sedikit ya. Katanya dalam Tuhan umat Islam tidak mempunyai roh. Roh itu kepemilikan milik Allah, ya. Baca surat ayat 72. Dan setelah kami sempurnakan kejadiannya, itu tentang penciptaan Adam manusia. Dan setelah kami sempurnakan kejadiannya, lalu kami tiupkan ruhku. Ruh itu apa? Ruh Allah dalam konteks kepemilikan. Ingat, ruh itu adalah hayat, hidup, unsur hayat, ya. Jadi manusia itu punya sifat ilahiyat. Manusia Tuhan, tapi hanya punya sifat ilahi karena ditiupkan ruhku dalam konteks kepemilikannya.
Ya, jadi saya akan membantah tadi pernyataan Bu Sofiatul. Sekaligus saya tadi bertanya dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain. Kalau Yesus itu Tuhan, apakah ada Tuhan yang meminta kepada dirinya sendiri untuk memberikan penolong yang lain atau dirinya sendiri? Itu pertanyaan saya sebetulnya. Ya, gimana nih Bu Sofiatulnya nih? Iya, langsung aja, silakan. Masih ada waktu, Pak, masih banyak. Jadi begitu ya. Jadi tadi Bu Sofiatul yang pertama tidak menjawab pertanyaan saya ya tentang jawab aja pertanyaan pertanyaannya apa tadi, karena dia pertanyaannya gimana Bang, dia tidak menjawab semua pertanyaan saya kok. Kan pertanyaan satu jelas dalam Yohanes, saya bertanya menggunakan dalil gitu loh Bu. Dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa. Apakah ada Tuhan yang meminta kepada Tuhan gitu untuk memberikan penolong yang lain? Penolong yang lain katanya Holy Spirit, Tuhan juga. Apakah ada Tuhan yang meminta kepada dirinya sendiri untuk memberikan penolong yang lain yaitu dirinya sendiri? Itu pertanyaan saya kok jawabannya lain-lain gitu. Dari awal itu pertanyaan saya nggak connect dijawab sama dia Blas gitu loh. Ya, jadi tolong fokus lah. Kalau tidak fokus saya akan ini ya. Makanya saya bagusan nanti di reschedule lagi jadwalnya. Kalau mau diskusi yang fokus jawab tadi gini Pak, saya tadi sudah sebentar ya. Kalau di timer nggak bisa karena saya seorang pengajar. Karena Bapak itu Muslim itu tidak pernah menerima kitab Taurat dan kitab para nabi. Makanya Anda tidak bisa melihat garis besar gambaran apa itu Tuhan. Ya, apa itu ketuhanan Yesus. Jadi saya harus menjelaskan secara detail sebenarnya. Ya, tapi Anda tidak menjawab saya kapan Allah Anda menyatakan dirinya di Ka'bah. Ya, kapan kalau Anda mengatakan kalian menyembah Allah yang sama ya dengan Allahnya orang Yahudi, ya dengan Allahnya orang Kristen. Allahnya orang Kristen berkata, namaku selama-lamanya ada di Yerusalem. Kapan pindahan migrasi ke Mekah, Pak? Menjadi Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Jadi jelas bahwa deskripsi ketuhanan Anda dengan ketuhanan di dalam Alkitab ada sangat berbeda. Kalau tadi Anda mengatakan roh kami, ya Roh Kudus, jelas Yesus itu adalah Rohullah. Yesus di hadis Anas bin Malik halaman 72 dinyatakan dia gelarnya adalah Kalimatullah, firman Allah, dan Rohullah. Dia adalah Roh Allah itu sendiri, ya, dan dia adalah firman Allah itu sendiri. Ya, jadi Bapak harus jelas posisi iman orang Kristen. Kalau Bapak bertanya kepada orang Kristen, Bapak jangan memasukkan teologi Islam. Ya, makanya tadi saya mengatakan kalau Bapak bicara mengenai anak Allah, the Son of God, Bapak harus mengikuti teologi Yahudi. Bapak harus pelajari dulu apa yang dimaksud dengan istilah anak Allah di dalam Alkitab kita. Kalau Bapak memasukkan teologi lam yalid walam yulad, itu nggak pas. Ya, karena kami juga percaya bahwa Allah itu tidak beranak, tidak punya istri, Pak. Kemudian beranak pinak seperti misalnya dewa-dewa, ya punya anak ini punya anak itu, Pak. Ya, Yesus itu karena sang firman, dia itu keluar. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Ya, jadi dia satu-satunya Allah, ya, yang keluar dari Allah yang sejati. Ya, makanya saya harus jelaskan Anda secara detail. Kalau ada potong-potong dan saya tidak bisa share screen, ini repot makanya. Tapi saya jawab singkat, Pak. Di mana Yesus menyatakan dirinya pencipta alam semesta. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Al-Haq, kebenaran itu adalah salah satu nama Allahmu, Pak. Dan juga Al-Haya atau kehidupan. Ini juga adalah salah satu nama daripada Allah Bapa. Jadi Yesus mengklaim nama-nama di dalam Allah Bapa. Yesus menyatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Al-Bait atau kebangkitan atau pemberi kehidupan adalah salah satu nama Allahmu. Ya. Nah, Yesus itu juga mengklaim dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Di mana yang awal dan yang akhir adalah salah satu nama daripada Allah Bapa. Yesus mengklaim di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. An-Nur, sang terang, adalah salah satu nama daripada Allah Bapa. Dan ini adalah nama-nama daripada gelarnya Yesus, Pak. Ya, Yesus adalah terang, Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah hidup, Yesus adalah yang awal dan yang akhir, dan Al-Hadi, yaitu jalan. Ya, dan ini ada nama-nama Allah Bapa. Ya, nama-nama 99 ya, dan Yesus adalah hakim yang akan datang nantinya.
Nah, kalau Bapak mengatakan tadi Roh Kudus, jelas Pak, untuk mengenal Bapa yang di surga yang tidak bisa kita lihat, ya, dia itu berinteraksi dengan ciptaannya lewat Sang Firman, ya, makanya dia memberikan Yesus Sang Firman untuk mengenal siapa itu Bapa. Yesus adalah seorang parakletos atau penolong kita. Sang Firman itu menolong kita untuk mengenal Bapa. Sama seperti Anda kenal saya dan kenal Bu Uti lewat Firman saya atau lewat logos saya. Begitu juga dengan Allah. Nah, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, engkau melihat Bapa. Siapa mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Di 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Dia adalah gambar dan wujud daripada Allah yang tidak terlihat. Dan dia memberikan kita rohnya untuk mengenal Allah. Ya, itu jawaban saya. Jadi kita lanjutkan, karena kita terbatas waktu ini. Iya. Silakan Pak Wanwe, ya pertanyaan satu sudah dijawab, nanti ya sabar ya, pasti akan dijawab seluruhnya. Silakan Pak Wanwe, waktu mulai dari sekarang, saya start nih. Ya, silakan Pak Wanwe. Halo Pak Wanwe, jangan di mute Pak. Waduh, saya matikan dulu ya. Pak Wan, ya Pak Wanwe, ya silakan. Pak Wanwe. Pak Wanwe. Halo? Pak Wanwe. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Wanwe. Waduh. Halo Pak Wanwe. Pak Wanwe. Kenapa? Ini Pak Wanwe. Sebentar ya, saya telepon dia dulu ya. Kenapa ini? Something wrong with him. Just wait for a moment. I will stop. Ya, yeah, I will stop the timer. Ya, yeah, I will call him. Just sebentar ya, sebentar. Pak Wanwe. Kenapa tiba-tiba Anda begini, Pak Wanwe? Sebentar, mana dia nih? Sabar ya, Bu Sofi. Something ini nih, kayaknya dia punya kendala. Ya, tadi mana ya? Halo, Pak Wanwe. Ini juga calling nih, nggak ringing nih. Ya, dia hilang ya, dia putus. Ya. Kita tunggu kehadirannya, apakah dia masih mau kembali, karena ini juga di telepon juga itu ya. Connecting. Halo Pak Wanwe, masuk Pak, kenapa keluar? Ya, ya masuk. Ya, ya, Ibu Sofi tadi pertanyaan Pak Wanwe, satu lagi yang minta dijawab adalah yang Yohanes itu, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain ya, yaitu Roh Kudus. Nah, dia bertanya bagaimana kalau itu satu mengutus yang satu gitu. Ya, itu PR Ibu Sofiatul untuk dijawab. Lalu Pak Wanwe-nya masih di luar, kita ngapain ini Bu Sofiatul? Ya, jadi halo Ibu. Iya, mungkin saya mau share screen aja. Ya. Jadi saya mau bicara. Halo, bisa kedengeran Bu? Ya, dengar. Ya, saya mau masuk lewat laptop. Saya akan share screen pelan. Iya, saya akan share screen pelan-pelan. Saya kalau di timer itu nggak bisa Bu. Saya mesti jelasin dulu di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan ya. Sekarang kita lihat dulu. Iya. Jadi jelas penolong itu adalah untuk kita ya. Jadi gini, Allah yang tidak. Jadi gini, Bapa itu adalah Yahweh yang di langit. Ya, artinya. Ya. Untuk mengenal Sang Bapa, ya, itu kita memerlukan dua. Tuhan memberikan kita dua parakletos atau dua orang penolong, ya, dua pribadi yang bisa menolong kita. Pertama, kita bisa mengenal Allah lewat firman-Nya, Sang Firman, dan kita mengenal Dia lewat Roh-Nya. Nah, ini sejalan dengan karena Muslim ini kehilangan kitab Taurat, mereka tidak tahu yang namanya Miskan atau Tabernakel Musa. Di dalam Miskan atau Tabernakel Musa, di ruang kudus, ya, kalau kita masuk ini ada pelataran, ada ruang kudus dan ada ruang Maha Kudus. Di ruang kudus itu ada tiga perabot bait suci. Yang pertama adalah meja roti sajian. Ini bicara mengenai
the word of God atau firman Allah. Kemudian yang satu bicara tentang menoreh. Ya, ini menoreh ini bercabang 7. Itu bicara mengenai roh Allah. Jadi untuk kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus, untuk kita bisa mengenal Bapa, bertemu muka dengan Allah, itu kita diberikan dua mediator ya, atau dua agent di situ istilahnya. Yang pertama kita bisa mengenal Allah lewat Sang Firman, karena firman-Nya itu hidup, dan kedua lewat rohnya. Ya, makanya kalau orang Kristen ditanya, sekaligus saya ingin memberikan pengajaran ya kepada teman-teman, apa sih Trinitas? Kalau kita ditanya apa itu doktrin Trinitas, jangan dijawab 3 in 1. Ya, karena kebanyakan orang Kristen menjawabnya 3 in 1. Ya, itu kopi Torabika kalau 3 in 1, ya. Doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin keberataan jumlah Allah. Orang Kristen dan Yahudi tidak pernah menghitung jumlahnya Allah. Ya, sekali lagi saya bicaranya pelan-pelan. Ini mumpung nggak usah di timer, Bu. Ya, saya memberikan apologetika saja sekaligus nanti menjawab pertanyaan Pak Wano tentang Parakletos ya. Doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin keberataan jumlah. Oke, suaranya bisa dengar ya? Iya, terus Bu, terus. Halo? Iya, lanjut. Oke. Problem. Doktrin Trinitas, iya. Bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen tidak pernah menghitung jumlahnya Allah ada berapa. Ya, kita tahu Allah itu Esa. Hanya ada satu Allah yang menciptakan alam semesta. Ya, dan tidak pernah ada yang namanya orang Kristen menyembah 3 Allah. Tunjukkan di dalam Alkitab yang mengatakan kita menyembah 3 Allah. Ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Waduh, laptopnya nggak bisa ini, Bu. Internetnya nggak bisa. Oke lah, nggak apa-apa, saya ngoceh aja. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ya kita menganut mengenai syahadatnya orang Israel. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Orang Kristen itu hanya percaya Allah yang Esa. Nggak pernah ada di dalam Alkitab kita percaya 3 Allah. Nggak ada itu. Tetapi doktrin Trinitas adalah doktrin mengenai kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya. Kristen nggak pernah menghitung jumlah Allah. Kalau kita menghitung jumlah Allah, ya kalau kita bicara matematis, roh Allah itu ada 7 di dalam Alkitab kita. Yesaya 11 ayat 2 dan Wahyu 3 dikatakan ke-7 roh Allah. Kalau orang Kristen menghitung jumlahnya Allah secara matematika, maka berapa tuh? Rohnya 7 ditambah roh Allah 8, tambah firman Allah 9, tambah Bapa 10, begitu. Apakah kita menghitung jumlahnya Allah? Tidak. Doktrin Trinitas itu bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen tahu Allah hanya Esa, satu. Ya, satu yang tidak terhingga. Ya, kalau orang Yahudi mengatakannya Ensof. Ensof itu artinya Allah itu unmeasurable, dia nggak bisa dihitung. Ya, nggak bisa menghitung Allah itu dimensi roh. Dimensi roh itu tidak bisa dikenakan persamaan matematika, karena dia bukan tak tahu. Ya, bukan fisik. Ya, nah doktrin Trinitas adalah kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan ciptaannya itu dijelaskan di dalam Trinitas. Ya, sama seperti Sofiato. Sofiato cuma satu, Bu. Tetapi Sofiato yang satu ini adalah Echad. Sofiato yang satu ini adalah satu kesatuan yang Echad, yang terdiri dari rohnya Sofiato dan terdiri dari akal budinya Sofiato dan ditambah lagi tubuhnya Sofiato. Kalau yang namanya manusia itu harus jiwa, tubuh dan roh. Kalau dipisah, ya ini bukan lagi manusia. Ya, jadi kalau Allah itu di dalam diri Allah yang Esa itu selalu terdapat sang logos atau firman yang kekal yang ada bersama dengan Allah. Allah itu mempunyai hikmat, akal budi, kecerdasan. Allah kita tuh nggak pelongo-pelongo, goblok, enggak. Allah itu seorang pribadi di dalam Alkitab kita. Dia punya selera. Ya, digambarkan dia punya selera, dia seorang pribadi. Allah kita seorang pribadi. Dia bukan zat antah berantah yang tidak terlihat, nggak bisa kita, enggak. Allah itu seorang pribadi. Ya, dikatakan dia bisa marah, dia ada cemburu ilahi, ya, dia bisa menyesal. Dia seorang pribadi, digambarkan dia punya emosi, dia punya selera, apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Ya, aku membenci ini, tapi aku mengasihi. Dia punya selera karena dia seorang pribadi di dalam Alkitab kita. Ya, nah karena dia seorang pribadi dan kita ini dijadikan menurut gambar dan rupa kita,
Ya, jadi perumpamaan yang paling dekat ketika bagaimana kita mau mengenali Allah kita adalah dengan melihat kepada diri kita sendiri. Ya, kesatuan manusia ini disebut ekad. Adam itu disebut ekad. Ya, Adam itu adalah jamak. Jadi kata Adam yang belakangnya mem itu bukan satu, tetapi jamak. Ya, artinya humanity. Tetapi Adam yang jamak ini ketika diciptakan oleh Tuhan keluarnya cuma satu entitas, satu orang manusia. Di mana Adam yang satu orang singular, ini dia mempunyai neshamah kayu. Artinya sebentar. Udah Bapak diam dulu, Bapak dengerin saya jelasin. Ya. Kejamakan di dalam diri Adam ini merupakan satu kesatuan yang ekad. Di mana kesatu ekad itu artinya kalau kita bicara keesaan Allah, ya Allah yang esa, itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa diuraikan. Tolong di-mute dulu dong, biar saya ngomong dulu, Bu. Ya, silakan. Esa itu artinya adalah satu kesatuan yang tidak bisa Anda uraikan. Ya, kalau Anda mencoba menguraikannya, dia akan kehilangan hakikatnya. Contoh, yang namanya manusia itu selalu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuh dan roh ini Anda pisah, ya, tubuhnya ini disebut mayat, rohnya ini disebut hantu. Kalau tubuh dan roh disatukan, dia nggak punya akal budi manusia. Ini head ini Iya. Iya, makanya gini loh Pak. Kita ini bukan ya, presentasi, lanjutan yang ya, tadi. Lanjutan dong yang tadi. Oke. Lanjut lagi, ya. Ya, silakan Ya. Pak. Tadi terakhir siapa? Pak Wan Mental ya? Tadi Pak Wan Mental ya? Ya udah, silakan. Ya, silakan Bapak. Tapi tadi Yesus mengklaim gelar-gelar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Sinyal ya, mohon maaf ya kalau Yesus itu, Isa itu adalah kalimatullah, Nabi yang diciptakan. Apa itu kalimatullah? Dari kalimat Allah kun fayakun, jadi maka jadilah apa yang diciptakannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 17 jelas, telah kafirlah orang yang bilang Isa itu adalah Allah. Jadi jangan memaksakan ketuhanan Yesus dalam Al-Quran, tidak ada ya. Jadi Saya tidak pernah memaksa Pak. Kalau gini Pak, jangan memframing. Saya tidak pernah memaksa. Kami memberitakan Injil menurut Alkitab saya. Jangan dipotong. Enggak, Bapak keliru. Bapak mengatakan saya memaksa. Ngapain saya memaksa orang masuk surga? Itu pilihan Anda sendiri. Ya, Anda mau masuk neraka, masuk surga, itu pilihan Anda sendiri. Saya nggak pernah maksa. Ya, tapi saya jelaskan bahwa Yesus adalah Allah dari Alkitab saya. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak mau masuk neraka, itu pilihan Bapak. Silakan. Tetapi Ya. potong-potong. Sebentar, sabar. Bapak itu omongannya memframing, jangan memframing. Jadi gini loh, Ya, jangan memframing. Ya, silakan terus. saya mau Sabar ya. ini jadi kayak gimana begini kacau begini ya. Ini waktu saya pun sebentar lagi dikarenakan saya pun lagi di jalan ini ya, bukan di rumah ya. Jadi Usop itu tidak menjawab pertanyaan saya, Pak, apakah ada Tuhan yang meminta kepada Tuhan? Ya, sebab dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, aku akan meminta, katanya Yesus Tuhan, maka meminta kepada Bapa, kepada Tuhan. Apakah ada Tuhan yang meminta? Itu pertanyaan saya. Aku akan meminta kepada Bapa untuk diberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong yang lain katanya Tuhan juga. Apakah ada Tuhan yang meminta kepada Tuhan untuk diberikan penolong yang lain, yaitu Tuhan sendiri gitu? Jawab dong ya. Ya. Sudah selesai? Jawab yang pertanyaan Sofi, Pak. Sekarang Pak Wanwe jawab pertanyaan Sofi yang begitu. Ya, jawab pertanyaan saya. Masih ada waktu banyak, Pak. Silakan Bapak jawab. Yesus mengklaim nama-nama Allah Bapak. Maksudnya gimana, pertanyaannya gimana? Pertanyaan tadi kan saya kepental tadi. Ini sinyal jelek, apa pertanyaannya apa? Ya, langsung. Mengapa Yesus bisa mengklaim nama-nama atau gelar daripada Allah Bapak? Mengapa Yesus? Bagaimana? Gini. Saya jelaskan sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan Suaranya menggema Pak. Bapak tutup dulu kalau saya ngomong. Ya. Kalau saya ditutup kayak tadi nanti nggak bisa dibuka.
Ya udah Bapak diem aja Rapli, udah. Ya, silakan. Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan dulu, saya mau menjawab. Saya mau menjawab. Belum, saya belum. Pertanyaannya belum. Bapak kan bilang pertanyaannya apa? Saya ulang dulu. Sebentar, saya ulang dulu pertanyaannya. Bu, tolong ini di shut up dulu, Bu. Nggak bisa, ya udah. Pertanyaan saya apakah Bapak jawab dulu pertanyaan dari saya. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar kok. Bapak tadi kepental. Saya sudah jelaskan panjang lebar. Ya, sekarang gini Pak Wanwe, Anda menjelaskan silakan gimana jawab. ini? Ya, Pak Wanwe silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Sofiatul supaya terarah. Ibu Sofiatul tadi menanyakan, ya Ibu Sofiatul tadi bertanya Pak Wanwe, ya ini saya udah matikan timernya. Ya, Ibu Sofiatul bertanya bagaimana nama-nama Allah itu Yesus juga punya, ya tadi An-Nur apa segala macam gitu loh. Coba Bapak jawab ini Pak gitu loh. Jadi Bapak bukan hanya menuntut Sofiatul untuk bertanya, untuk menjawab, Bapak juga harus menjawab. Ya sekarang waktunya untuk menjawab Pak. Nama-nama Allah Yesus punya tidak ada itu. Yang mana nama Allah Yesus? Baik, saya buktikan. Makanya Bapak dengarkan ya. Sebentar Bu, saya buktikan dulu. Tolong di mute dulu dong, ini menggema, suaranya mengganggu banget. Ya, silakan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Al-Hadi, pemberi jalan, adalah nama salah satu daripada Allah Bapa. Al-Haq, kebenarannya mutlak, adalah nama salah satu Allahmu. Al-Haya, kehidupan, adalah nama salah satu daripada Allahmu. Kebenaran itu artinya orisinil, Pak. Artinya selain Yesus itu palsu dan KW. Maka sebentar, Bu. Ini nggak bener nih. Saya belum selesai ngomong dia udah potong. Saya keluar. Enggak. Saya belum selesai ngomong kamu udah potong. Saya nggak suka. Ya. Kamu bilang tadi pertanyaannya apa? Saya mau tanya dulu, Bapak kasih saya waktu jawab. Ya kalau Bapak nggak bisa jawab, bilang saya menyerah. Ya tadi Bapak nggak bisa jawab pertanyaan saya. Sekarang Bapak dengarkan dulu baik-baik firman Tuhan ini. Mau menyerah bagaimana? Anda aja nggak menjawab semua pertanyaan. Ya Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Sebentar. Tadi Bapak nggak bisa jawab kenapa Allah Bapak laki-laki dan kenapa Allah Bapak nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri. Ya itu udah lewat. Ya Bapak nggak bisa jawab itu. Ya Bapak udah nggak bisa jawab. Ya udah tahu, udah dikarungin. Sekarang Bapak jawab pertanyaan saya. Bagaimana sudah saya jawab? Tuhan itu bukan makhluk. Ya Bapak sudah nggak bisa. Biarlah saudara-saudara muslim kita yang mendengarkan, mereka akan berpikir, apakah benar ini firman-Nya Allah? Apakah benar Allah berkata seperti ini? Ya biarlah mereka berpikir. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya kedua Bapak jawab. Al-Haq, kebenaran mutlak, adalah nama salah satu Allahmu. Al-Hayya, kehidupan, adalah nama salah satu Allahmu. Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Al-Bait, kebangkitan atau pemberi kehidupan, adalah nama salah satu Allahmu. Wahyu 22 ayat 13, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa. Ya, saya keluar ya, Bumi ya, nggak jelas ya. Ya, Bapak sudah kalah ya, udah nggak bisa jawab. Nggak jelas satu head. Oke, ya, Bapak sudah nggak bisa jawab pertanyaan. Anda saya tidak menjawab pertanyaan saya dan Saya sudah jawab Pak tadi, Bapak nggak dengerin, Bapak dengerin lewat YouTube. Ya, nanti saya akan jawab lagi. Ya, jadi begini. Saya akan jawab. Kalau kan sudah saya jawab. Kata Yesus. Loh, kayak gini ya, kok head to head kayak gini. Ya, sekarang bisa diakhir dong. Ya. Nah, nggak mau kok kayak gini kacau begini. Waktunya saya riset ya sebentar. Ya sudah ditangkap ya, pertanyaannya sudah ditangkap dari Sofi. Silakan. Ya, Bapak silakan jawab. Mengapa Yesus memakai gelar Allah Bapak? Ya, ini saya kasih waktu 4 menit. Alah, Ya, ngawur aja. Ya, silakan. Ini 4 menit ini ya. si di apa namanya? Saya Pak One Way 4 menit saya kasih udah. Saya balik lagi. Silakan. Enggak, Bapak yang nantang, nantang Sofi. Jadi Bapak yang bertanggungjawabkan. Bapak harus jawab. Tetapi ini loh Budi, pertanyaan saya itu nggak ada yang dijawab satupun. Apa yang saya tanyakan itu dia melebar gitu. Saya sudah tidak ada gairah. Banyak kualitas seperti itu.
Ya, sekarang saya arahkan Bapak jawab dulu. Setelah itu Tofi akan menjawab pertanyaan Bapak. Saya arahkan nanti kalau dia. Ya, nanti saya ulangi lagi. Tadi Bapak kan kepental nggak dengar. Silakan Bapak jawab. Gelar-gelar Yesus itu adalah nama daripada Allah Bapak. Silakan Bapak jawab. Ya, gelar Yesus Tidak ada di semua. Ya. Udah biar saya jawab nih, baterai saya mau habis. Baterai saya mau habis ya. Ini baterai saya mau habis. Begini ya. Oke, semua nabi adalah jalan kebenaran. Dalilnya apa? Surat Yasin ayat 4 dan ayat 5. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah rasul-rasul yang berada pada jalan yang lurus. Ya, semua nabi adalah jalan ya. Lalu saya bilang kenapa Yesus itu bukan Tuhan? Yang pertama, Pak, Yesus sendiri. Bapak jawab dulu. Yesus mungkin dia adalah kebenaran dan kehidupan yang awal dan yang akhir dan anur atau terang. Bapak jawab dulu. Ya, yang awal dan yang alfa dan omega. Apa Melkisedek aja alfa dan omega. Melkisedek Ngawur. Melkisedek tidak pernah bergelar alfa dan omega. Bapak jawab dulu. Yesus mengatakan dialah al-haq atau kebenaran. Dialah al-bait atau kebangkitan. Dialah al-awal dan yang akhir. Dan dia adalah raja segala raja atau malik ulumuluk. apa-apa untuk dirinya sendiri. Enggak. Bapak jangan melenceng. Yesus berkata, dialah yang awal dan yang akhir, kebangkitan dan hidup. Bapak jawab dulu. Silakan. Iya, Sofi ini mau dijawab, jadi kasih kesempatan dia bicara. Gimana saya mau jawab gitu loh, setiap ngomong dipotong, Gimana saya bisa jawab? Ini Budi tegas dong. Saya nggak mau kayak gini. Iya, Sofi kasih saya sedikit kesempatan dia bicara. Gini, tegas dong Budi. Masa dia Dia mau melarikan diri dulu. Iya, udah nggak apa-apa biar. Ya, silakan Pak Wali. Ya, kata Yesus dialah jalan-jalan kepada Tuhan. Udah diam ya. Apakah hidup kekal itu katanya kan baca Yohanes pasal 17 ayat 3 bahwa mengakui. Bapak itu jawab Pak. Yesus itu mengatakan dialah kebenaran dan kebangkitan dan hidup. Bapak jawab itu, jangan melenceng. Bapak itu nggak nyambung deh. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Gimana ini mau kayak gini? Kan saya jawab ini. Maaf kalau mau Bapak dipotong. Ini ketegasan moderatornya bagaimana ini? Moderatornya nggak tegas, saya turun ya. Saya turun nggak jelas ini. Belum apa-apa sudah dipotong. Bukan nggak jelas, lo yang kayaknya nggak nyampe. Sudah dipotong gimana ini? Kan ada kayaknya nggak nyampe mau debat sama ya. Masa aku umur-umuran ini ya saya jawab ya. Nggak masalah itu kayak gini kacau banget ini. Butuh yang tegas dong. Moderator yang tegas dong. Ya jangan kayak gitu dong. Tegas. Setiap saya ngomong dipotong. Kalau saya ngomong dipotong. Yang tegas gitu loh. Jangan memihak. Itu kan moderator. Kalau memihak 2 lawan 1 gak apa-apa saya. Ya, jangan habiskan waktu. Makanya saya ngomong jangan dipotong. Ini kalau saya mati baterainya habis ya. Ya udah. Yesus adalah jalan hidup dan kekal, betul. Kata Yesus hidup kekal itu apa? Yohanes pasal 17 ayat 3. Bahwa hanya mengakui hanya satu Allah yang benar dan mengakui Yesus yang engkau utus. Jadi hidup kekal itu mengakui hanya ada satu Tuhan, Allah, Tuhan yang benar. La ilaha illallah kalau dalam iman Islam. Dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus not God only messenger. He is messenger, jelas. Itu hidup kekal. Hidup kekal surga itu. Bukan menuhankan Yesus, bukan. Dalam Islam juga sama, apakah surga itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, saya kasih kesempatan Bapak jawab. Itu yang disampaikan. Ya, sekarang sudah saya jawab. Ya, sudah saya jawab dari surat Yasin ayat 4 ayat 5. Semua nabi itu adalah jalan. Mengenai alfa dan omega, Melkisedek juga alfa dan omega kok. Melki raja sedek kebenaran. Apakah dia Tuhan? Bukan. Begitulah, itu jawaban saya. Baca Alkitab Anda, Melkisedek itu apa? Alfa dan omega. He is not God. Ya, Melkisedek bukan Tuhan. Dia juga alfa dan omega. Ya, Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri. Masa jadi Tuhan, masa mau menebus dosa. Baca Yohanes pasal 5 ayat 30. Ya, demikian aja ya, Budi ya.
Ya, silakan. Baik, saya jawab. Yang pertama, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allahnya Israel bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Tidak ada nabi yang pernah ke Mekah dan mengelilingi batu hitam 7 kali. Jadi jelas bahwa Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, Yahweh adalah Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar adalah Yahweh. Ya, mengenal Engkau Allah yang benar, artinya semua Allah di luar Yahweh adalah Allah palsu. Mereka adalah berhala-berhala. Tidak pernah Yahweh berganti nama menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah saya berikan tadi, surah 3 ayat 39, ketika malaikat Jibril datang kepada Zakaria, dia berkata kepada Zakaria, engkau akan mempunyai anak bernama Yahya. Yahya itu bahasa Ibrani-nya adalah Yohanan, yang artinya Yahweh is gracious, atau Yahweh itu bermurah hati. Ya, jadi tidak pernah ada yang namanya nama Tuhan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Yahweh. Nah, sekarang saya akan membuktikan apakah Yesus adalah Yahweh. Ya, kalau kita baca tadi Yohanes 13 ayat 13. Ya, jadi dia tidak pernah menjawab pertanyaan saya. Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan demikian. Saya ulangi ya. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Bahasa Arabiknya adalah Sayyid. Sayyid atau Lord bahasa Inggrisnya, atau bahasa Yunaninya Kyrios. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Sayyid, kata Yesus. Yohanes 13 ayat 13. Sekarang kita mau balik ke surah 3 ayat 39. Di dalam tafsir Al-Jalalain, ya, di dalam tafsir Al-Jalalain, kemudian kalau Anda baca tafsir Ibn Abbas, bahwa Yohanes itu mengkonfirmasi kalimatullah, yaitu Isa putra Maryam. Dia membuka jalan atau menguatkan Isa, kedatangan Isa putra Maryam. Isa putra Maryam ini akan menjadi seorang sayyid atau seorang tuan. Kemudian kalau kita baca lagi dalam hadis Nabawi, ya, dalam hadis Nabawi, tafsir surat Al-Imran ayat 39, Yahya selagi di dalam perut ibunya menyatakan bahwa Isa itu benar dan hak. Al-Aufi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, Mujahid, Abu Ashisyasha, As-Suji, Ar-Rabi bin Anas, Ad-Dahak, serta lainnya sehubungan dengan ayat ini. Yang dimaksud kalimat Allah adalah Isa putra Maryam, yang adalah sepupu. Dan diceritakan oleh Ibn Abbas, ya, sepupu Nabi Bapak Muhammad, bahwa ibu Yahya berkata kepada Maryam, sungguh aku merasakan bahwa anak yang ada di dalam perutku, artinya Yahya Pembaptis, bersujud. Ingat, sujud artinya apa? Menyembah. Yahya sang Pembaptis menyembah dan bersujud kepada Yesus atau Isa putra Maryam yang berada di dalam perut Maryam. Yang demikian itu merupakan pembenaran Yahya kepada Isa ketika Yahya masih berada di dalam perut ibunya. Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa. Ibnu Katsir Tafsirul Quranil Azim jilid 3 tahun 2000 halaman 55. Beriman itu hanya kepada Tuhan atau bisa beriman kepada manusia, Bu Uti? Kepada Tuhan dong. Masa manusia? Nah, kenapa ditulis di sini Yahya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Isa? Dari surah 3 ayat 39, dari ayat ini dan dari tafsir dan dari pernyataan Ibn Abbas bahwa Yahya Pembaptis itu membenarkan kedatangan Isa, ya, dan Yahya Pembaptis sujud menyembah kepada Isa di dalam kandungan, ya, bahwa dia seorang sayyid. Sekarang kita merenungkan kenapa Yahya Pembaptis yang dikatakan di dalam tafsir Fakar Al-Din Al-Razi, ya, mengatakan, dan Fakar Al-Din Al-Razi berkata Yahya ini salah satu nabi yang terbesar, ya, dan dikatakan di dalam As-Suyuti, ya, As-Suyuti ketika menafsirkan Quran surah 3 ayat 39 menyatakan seorang penyeru dari surga berkata bahwa Yahya itu adalah yang terbesar yang pernah dilahirkan wanita. Itu sama seperti
di dalam Alkitab kita yang menyatakan bahwa tidak ada nabi yang lebih besar daripada Yahya Pembaptis, betul ya Bu ya? Ya. Tetapi Yahya Pembaptis ini sujud menyembah kepada Isa putra Maryam ketika masih di dalam kandungan. Karena Isa adalah kalimatullah dan rohullah. Isa adalah firman Allah dan roh Allah. Nah sekarang kalau kita balikkan, tadi saya mengatakan bahwa ketika dia mengatakan mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yahweh. Sekarang kita akan membuktikan apa Yesus itu Yahweh. Kita akan melihat Lukas 1 ayat 11 sampai 20. Ini kelahiran kelahiran Yahya Pembaptis. Maka malaikat Gabriel ya ini menampakkan diri kepada Zakaria. Ini sama seperti tadi surah 3 ayat 39. Ya, ekivalen. Kemudian malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Eliseva atau Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan harus engkau menamai dia Yohanan." Ya, Yahya itu artinya Yahweh is gracious. Tidak ada nama Allahnya sama sekali di dalam nama Yohanan atau Yohanes ini. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Dia akan besar di hadapan Tuhan. Dia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan Yohanan atau Yahya Pembaptis ini akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Sekarang kita lihat Lukas 1 ayat 40 sampai 45. Ini tadi peristiwa kalau di dalam tafsir Ibn Abbas dikatakan Yahya Pembaptis sujud kepada Isa. Sekarang kita lihat Lukas 1 ayat 40 sampai 45. Ketika Maria mengunjungi Elisabeth, ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabeth berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu rapku?" Aduh, itu kok double Bu suaranya? Ini Pak Wanwe-nya masuk lagi. Ini, Pak Wanwe suaranya nggak ada. Double suaranya. Ini kita Ya. kesimpulan ya, karena saya pun kondisinya Ya, kamu terus saja melarikan diri. Kalau mau sama saya itu harus dicas dulu Pak baterainya, sama kayak saya sekarang. Kesimpulan. Ya, sebentar ya. Sebentar, saya belum selesai Bu Uti. Nanti aja dia kasih kesimpulannya. Ya, saya mau jelaskan dulu. Kesimpulan aja lah. Enggak. Kamu diam dulu. Ya, saya belum selesai. Kamu nanti aja. Saya mau menunjukkan kamu tadi mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Allahnya Israel, yaitu Yahweh. Ya, yang rumahnya adalah di Yerusalem. Allah Israel satu-satunya yang benar, bukanlah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Ya, dan Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar. Sekarang saya mau membuktikan apakah Yesus itu Yahweh. Kamu dengarkan dulu. Ya. Dikatakan di Lukas 1 ayat 40-45, saya teruskan lagi. Elisabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ya, atau ibu Rabku di situ dikatakan. Kemudian di Lukas 1 ayat 67 sampai 80, ketika Yahya Pembaptis ini mau disunat, ya Zakaria ini terlepas dia dari bisu, dia bisa bicara. Kemudian Zakaria ini berkata demikian, "Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Rab atau Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, dan untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita." Ya, sekarang kita lihat siapakah sih Yahya Pembaptis yang dikatakan mendahului Tuhan? Ketika orang Israel tanya, Yohanes 1 ayat 19 sampai 23, "Apakah engkau Mesias?" Yohanes Pembaptis mengatakan bukan. Mereka berkata, "Apakah engkau Elia?" Yohanes Pembaptis mengatakan bukan. "Apakah engkau nabi yang akan datang itu yang dinubuatkan di Ulangan 18 ayat 18 sampai 21?" Yohanes Pembaptis mengatakan bukan. Kemudian orang Israel berkata, "Siapakah engkau?" Apa kata Yahya Pembaptis? Dia mengatakan, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Rab atau bagi Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya." Apa sih yang dikutip Yohanes Pembaptis ini? Sekarang kita lihat Yesaya 40 ayat 3. "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh." Jadi siapa yang akan datang ini? Rob itu tadi, Sayyid itu tadi, yang ada di Quran surah 3 ayat 39.
Yahweh, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi yang lahir, yang ada di dalam kandungan Maria, itu adalah dafar atau firman Yahweh, yang adalah Yahweh itu sendiri. Makanya Yohanes mengatakan pada mulanya adalah dafar atau firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sesuai dengan nubuatan Yesaya 40 ayat 3. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi siapa? Elohim, bagi Allah kita. Jadi yang lahir dari Maria adalah Yahweh itu sendiri. Ya, jelas di sini ya, bahwa kamu harus mengenal siapa? Yahweh yang tidak terlihat, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus, yaitu Sang Memra Yahweh yang menjadi daging atau menjadi manusia. Itulah hidup yang kekal. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya, Sofi sayang sekali Pak One Way sudah nggak nongol lagi ya. Tadi dia bilang ada masalah, tapi dia yang pertama-tama, dia yang ngotot mau bicara dengan Sofi, sekarang dia udah kabur. Ya, makanya kadang begini Bu, kalau saya di timer itu kadang-kadang terlalu tergopo-gopo, dan karena kita harus runtut logikanya. Ya memang harus ini keterangan kebenaran itu memang harus harus dalam narasi, harus dalam penjabaran ya. Kalau enggak mereka nggak ngerti gitu loh. Kalau dalam debat saya itu kan cuma timer, jadi saya juga nggak bisa presentasi. Buka ayat aja saya masih mikir gitu. Makanya saya format 4 menit, 3 menit ini nggak cocok buat saya. Saya lebih senang begini. Dia tanya, saya akan jabarkan sepuas saya. Nanti saya akan tanya, dia boleh jabarin sepuas dia, terserah. Iya. Jadi pemirsa yang menonton itu akan mendapatkan sesuatu. Kalau di timer begini Bu, kita belum selesai ngomong tadi. Dia udah loncat lagi tanya yang lain. Dan saya juga akan tanya yang lain kan gitu. Jadi kurang pas. Kalau saya satu materi kita bahas dulu. Dia mau mengatakan di mana Yesus adalah Allah pencipta alam semesta. Saya jawab. Gitu loh. Ya, tadi dia mengutip Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, itu harus kita address dulu, harus kita jawab. Allah yang benar itu Allah yang orang Israel. Bukan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Ya, nah, karena Yahweh yang benar itu Allah yang esa Bu. Salah, mereka konotasi Allah yang benar itu Allah yang esa. Jadi mengarah kepada Tuhan. Padahal ini satu-satunya Allah yang benar, bukan satu-satunya Tuhan esa gitu. Iya, jadi ketika kita bicara Shema Israel atau syahadat Israel, jadi teman-teman Kristen juga harus pandai ya menjawab ini. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, ya, atau Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu bukan bicara mengenai hakikat Allah yang cuma satu gelintir atau satu numerik, bukan. Allah itu satu tidak terhingga. Ya, kalau Anda bicara dengan orang Yahudi, mereka akan mengatakan Allah itu Ein Sof, artinya tidak terhingga, tidak terukur, nggak terbatas, unmeasurable. Ein Sof itu artinya satu-satu yang tidak terhingga. Itu Allah kita. Ya, orang Israel tahu dia satu-satunya Allah yang benar. Artinya apa? Ini dibandingkan dengan ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Tadi loh yang saya ngomong di dalam pembukaan saya. Adakah ilah lain pernah menyatakan dirinya? Siapa yang kemarin di channelnya Tanpa Lagi bagus sekali ketika menjelaskan hakikat Allah. Pernah nggak Dewa Zeus ini menyatakan dirinya kepada bangsa Yunani? Hei, akulah Dewa Zeus, sembahlah aku. Gak pernah. Pernah nggak ada Dewa Sunggokong berkata, akulah Sunggokong, Dewa monyet, sembahlah aku? Gak pernah. Makanya Ulangan 4 ayat 34 tadi penting. Musa berkata, pernahkah kamu mendengar dari sejak manusia diciptakan, adakah Allah yang pernah menyatakan dirinya, memperdengarkan suaranya dari langit seperti yang kamu dengar? Nggak ada. Makanya tadi saya tanya, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya di Ka'bah? Seperti Allahnya Israel. Kalau kalian mengklaim bahwa kita menyembah satu Allah yang sama, tidak sama. Ya, Allah Israel adalah Allah yang menyatakan dirinya, bukan Allah hasil perenungan di bawah pohon pepaya, bukan Allah hasil imajinasi. Allah yang hakiki. Tema kita kali ini kan Allah yang sejati atau Allah yang hakiki. Kalau Allah kita itu hidup dan Allah kita itu ada, Dia pasti ngomong. Makanya kemarin di dalam kesaksian saya yang di Buti upload juga ya, dan Buti dengarkan. Ketika pertama kali saya lahir baru, ya, yang pertama kali saya herankan adalah Allah itu bicara dengan saya. Karena saya tidak tahu kalau Allah itu hidup dan bisa bicara. Tapi kalau Anda tidak pernah
mendengar Allah, Roh Kudus tidak pernah bicara di dalam hati Anda, artinya Anda menyembah apa yang tidak kamu kenal. Seperti kata Yesus, kamu tuh menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Makanya kalau Anda nggak punya Roh Kudus, ya Parakletos yang lain, Anda nggak punya Roh Allah, Anda nggak bisa kenal Allah. Karena Alkitab mengatakan siapa yang mengenal Allah selain daripada rohnya. Ya, jadi Allah itu rindu, tadi Pak Olnya mengatakan pembukaan di kalimat pembukaan, Allah yang hakiki adalah Allah yang mengenalkan dirinya. Nah, kapan Allah Anda itu kenalan sama nabimu? Kalau di dalam Alkitab kita, Allah jelas memberikan kita rohnya supaya kita bisa mengenal Dia. Itu Allah yang sejati, saya setuju. Allah yang hakiki, Allah yang sejati adalah Allah yang mengenal